Tuhan, segala kekuatan di tempat ini. Kami puji dan menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang layak terpuji dan disembah. Terpujilah Engkau Yesus, Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkau tabib di atas segala tabib, Engkau dokter di atas kedokteran. Ampunilah Tuhan dosa-dosa kami, dosa tidak terasa, sucikan hati kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di ruang ini, Engkau pimpin ibadah ini Yesus dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, berkati Yesus, bermain musik kali ini sehingga multimedia kami serahkan segala kepada kami. Isi doa dan seluruh kami yang penuh kekurangan dan kelemahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami lanjutkan lagi.
Cinta. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya menyaksikan kemurahan Tuhan di sepanjang kehidupan saya sampai sekarang. Mungkin juga dari minggu kemarin Tuhan boleh izinkan juga si Koko pulang dari sini ke Kalimantan untuk ngantar mamanya seminggu di sana. Selesai KTP semua sudah selesai. Tuhan juga udah izinkan kembali dengan selamat sampai Jakarta. Kalau lagi minggu kemarin itu dia udah pulang dan Senin paginya langsung kerja. Puji Tuhan, Tuhan boleh izinkan semuanya biar berkat Tuhan selalu dalam kehidupan kami berdua, khususnya kan dalam menghadapi rumah tangga baru dan menjalin rumah tangga baru. Kiranya pernyataan Tuhan selalu melingkupi kami. Pernyataan Tuhan juga tidak berhenti untuk Koko yang sepanjang pulang pergi itu harus dites berapa kali. Saya deg-degan karena kan begitu banyaknya orang sampai pulang pergi dia tes, dia tiap kalau pulang ke sini tes, ke sana tes lagi. Tapi ya begitu juga saya mendukung dalam doakan Tuhan pasti beri yang terbaik. Tuhan pasti kasih hasil yang negatif karena penyertaan Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kamu. Saya bilang selalu berdoa aja sama Tuhan dan yakin sama Tuhan bahwa Tuhan itu selalu dalam lindungannya, bahwa hasil yang terbaik itu akan Tuhan berikan untuk kamu. Dan sampai sekarang puji Tuhan semuanya boleh dapat sehat-sehat saja. Pulang perginya juga Tuhan sertai, Tuhan pimpin. Terima kasih juga untuk penyertaan juga keluarga, dukungan dari keluarga Pastori, serta doa juga dari mungkin om dan tante yang menyupport kami dari awal sampai akhirnya selesainya pernikahan kami sampai sekarang. Kiranya itu Bibi sertai kami, tinggal nanti catatan sipilnya aja menunggu berkas-berkas mungkin lagi dikumpulin. Kalau sudah selesai mungkin selanjutnya pasti akan nyusul catatan sipil. Terima kasih, kiranya itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih kesaksiannya untuk Bibi. Dan kita lanjutkan yang terima kasih dengan terbaik Tuhan.
Shalom, haleluya, puji Tuhan. Begitu kumpul hujan ya. Kami mengucap syukur buat hari ini karena Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk beribadah di hari ibadah KTM terakhir ya. Ibadah KTM terakhir, sebab kesananya kita akan merayakan Natal, Tahun Baru, libur KTM-nya ya. Tapi kita bersyukur cinta kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan tidak pernah libur ya. Ada satu kesaksian yang saya mau bagikan. Waktu kemarin kita itu holiday Christmas ya, sebenarnya hati saya itu tak diputih. Karena apa? Segitu banyak jemaat datang berkumpul di satu tempat. Secara manusia saya khawatir. Khawatir sebab apa? Barangkali ada yang kena corona, itu saja. Kalau kayak kecelakaan kayak apa, saya hampir-hampir tidak pikirkan itu karena driver yang saya ketahui itu terlalu asik ya, terlalu bagus untuk mengendarai gitu ya. Jadi saya nggak terlalu khawatir, cuma yang saya khawatirkan itu karena kita nggak tahu itu tempatnya, walaupun petugas bilang ada steril, ya kita nggak ngerti ya. Cuci tangan pun tidak ada sabun. Jadi warning nanti kalau kita kapan-kapan pergi lagi harus dipertanyakan itu. Kalau kita harus cuci tangan harus tersedia sabun di tempat ya, aula itu di pendopo itu seharusnya. Tapi saya bersyukur mereka pada antisipasi sendiri, bawa hand sanitizer, bawa sabun sendiri, ada yang bawa sabun tangan plastik sendiri buat makan. Luar biasa, keren banget. Semua pada menjaga kesehatan masing-masing, puji Tuhan. Walaupun ada permainan yang bergandengan tangan, Tuhan ini permainannya gandengan tangan. Dalam nama Yesus, gak ada apa-apa, saudara bisa ketawa terbahak-bahak, saya tetap pikir. Aduh gimana ya, tapi Tuhan tolong kita semua sehat, amin. Jangan ada yang isolasi ya. Pas dalam nama Yesus, terlingkir ya corona dari tubuh saya dan tubuh kami semua. Saya bersyukur, tapi kita mau dengar satu firman Tuhan tentang jawaban Alkitab ketika kita sakit. Mau nggak mau, sakit itu tidak bisa kita tolak. Sakit itu pasti dirasakan setiap orang, dari bayi baru lahir sampai kakek nenek ya. Sakit itu pasti dirasakan oleh setiap orang. Kalau kita baca definisi tentang sakit adalah perasaan umum saat seseorang merasakan tidak enak di tubuh mereka. Ya. Sakit itu perasaan umum
berjalan, enak memegang misalnya ya, enak untuk segala macam, untuk melihat, misalnya enak untuk merasa. Kalau sudah ada sakit, saya sariawan aja ya, udah tidak ada rasanya, itu tidak enak untuk makan. Nah itu jadi sakit adalah perasaan umum saat seseorang merasa sakit atau tidak enak badan. Istilahnya adalah keadaan buruk. Tapi sakit ini bisa terjadi juga pada pikiran, pada tubuh, bahkan pada jiwa. Jadi sakit itu bisa pada tubuh, pada pikiran, pada jiwa. Sakit yang biasa dipacu oleh pikiran adalah biasanya lambung, ya. Jadi kalau ibu-ibu punya sakit lambung, bapak-bapak punya sakit lambung, itu biasanya dipacu oleh pikiran, ya, oleh pikiran. Kalau sakit di kepala biasanya oleh jiwa, jiwa yang sering khawatir, jiwa yang tidak tenang, itu biasa menyerang kepala. Dan kalau terlalu kita mendapatkan satu tekanan yang luar biasa, itu kita bisa depresi. Artinya jiwa kita benar-benar drop alias hilang, melayang, ya, yang disebut gangguan jiwa. Orang bilang orang sakit jiwa, ya, itu yang sakit, ya. Tetapi sebelum kita melihat hal itu, kita mau lihat apa itu sakit menurut firman Tuhan, menurut Alkitab. Ketika kita merasakan tubuh kita tidak enak, satu hal yang harus kita ambil, langkah pertama, kita memeriksa hati dan pikiran kita dalam doa kepada Tuhan. Yang pertama harus kita lakukan ketika kita terserang sakit adalah kita harus memeriksa hati, memeriksa pikiran kita di dalam doa kepada Tuhan. Karena tanpa kita sadari mungkin kita punya satu dosa. Apa? Dosa. Dosa itu kesalahan kepada Tuhan. Pelanggaran kepada Tuhan disebut dosa. Mungkin kita punya sesuatu dosa, sesuatu pelanggaran kepada Tuhan. Sebab itu kita harus masuk di dalam doa untuk memeriksa hati kita. Artinya kita introspeksi. Saya nih sakit ini kenapa ya Tuhan? Kita harus mengambil langkah yang pertama di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Di sana dikatakan kita harus mengaku dosa di dalam doa, ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ketika kita memeriksa hati kita di dalam doa, kita harus satu-satu kita periksa adalah dosa. Dan kita mengaku di hadapan Tuhan segala pelanggaran dan kelalaian kita. Terus setelah kita dalam doa itu mengaku dosa kita, kita ambil langkah yaitu bertobat. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, setelah kita masuk dalam doa, kita mengakui dosa kita di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku atau yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi ketika sakit penyakit itu hampir di kehidupan kita, kita harus introspeksi, mengaku dosa itu di hadapan Tuhan. Langsung ya, Ibu Bapak. Jadi kalau ada ajaran agama lain melalui pendeta, melalui hamba Tuhan itu, pengakuan dosa itu sebenarnya yang terbaik adalah langsung. Walaupun ada saudara kita yang Katolik,
Seharusnya ketika kita mengalami sakit, Tuhan bilang kita harus berdoa, introspeksi, menghapus segala dosa, dan bertobat meninggalkan dosa kita. Kenapa? Tuhan yang mengampuni dosa dan memulihkan kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita mengalami sakit, kita harus introspeksi dengan sesat. Artinya, berdamailah dengan musuhmu. Berat ini. Berdamailah dengan musuhmu. Kak Dewi tolong di Matius 5 ayat 23 sampai 24. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Di sini katakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdamai dengan orang lain memperlancar hubungan kita dengan Tuhan. Berdamai dengan orang lain, dengan musuh kita, kita belajar mengampuni, kita belajar menerima apa yang orang lain perbuat bagi kita. Itu akan memperlancar hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saya harap jemaat di sini tidak ada yang simpan akar pahit, tidak ada yang simpan kesalahan, tidak ada yang simpan permusuhan dalam hati. Sebab apa? Orang tidak akan berkenan kepada Tuhan walaupun dia memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, tetapi hatinya tidak beres di hadapan Tuhan. Dan itu juga membuat kita menjadi sakit. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mau tidak mau, kalau kita periksa orang yang sakit kanker, itu kebanyakan orang yang sakit hati, orang yang penuh dengan akar pahit, orang yang tidak bisa mengampuni. Itu bibitnya orang sakit kanker. Ya, kanker di dalam tubuh itu akan berkembang dengan cepat karena kita mempunyai hati yang membenci. Hati-hati. Dan Tuhan bilang di dalam Yakobus 5 ayat 16, ketika kita mau berdamai dengan musuh, saling mengaku dosa. Ya, kita baca dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16, karena hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya apa? Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Tuhan bilang ketika kita saling mengasihi, kita kembali kepada cinta kasih sebagai sesama manusia, mungkin itu hubungan antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua, antara saudara bersaudara. Tuhan bilang kita harus saling mengaku dosa. Karena apa? Ketika kita saling mengaku dosa, kita bisa berdoa. Dan ketika kita berdoa, kesembuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdamai dengan musuh, di dalam Markus 9 ayat 50, coba buka Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu menghasilkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Saudara, pernah tahu itu garam? Garam itu sangat dibutuhkan, baik untuk masakan, baik untuk kesehatan, baik juga garam itu dibutuhkan untuk pupuk. Garam pada saat ini dibutuhkan oleh banyak orang untuk membuat segala sesuatu berasa
tidak dipakai. Kalau di Israel itu ada tempat-tempat di mana selalu turun salju. Nah, garam-garam yang tidak asin lagi itu fungsinya dibuang ke jalan supaya menghancurkan salju. Jadi orang bisa lewat. Artinya garam kalau tidak asin, fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan kalau tidak bisa punya garam yang baik, sama dengan nasib garam yang tidak asin lagi, yaitu diinjak-injak orang, tidak berguna. Walaupun masih berguna, tapi fungsinya sudah beda. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, sekarang mungkin ada garam yang terkenal adalah garam Himalaya ya, yang mahal untuk pengobatan terapi. Itu diambil dari gunung Himalaya. Karena apa? Karena di sana ada garam yang tumbuh, yang turun dari mata air. Bisa begitu, nggak tahu gimana caranya, garam itu ada di sana. Dan garam itu sangat mahal harganya. Jadi tidaklah kamu mempunyai garam dalam dirimu. Garam juga mencegah kebusukan. Betul Ibu Bapak? Garam mencegah kebusukan. Buktinya ada ikan asin, ada terasi, itu bikinnya pakai garam. Ada asinan mangga, asinan apa, asinan buah apa, bisa awet walaupun tidak ada musimnya, karena ada garam. Jadi firman Tuhan saat ini, hendaklah kamu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Akur. Ya, di Floki Market nggak ada yang berantem kan? Nggak ada. Ada di perahu. Ada di perahu. Waduh. Waduh, guys, perahunya oleng guys. Leo lagi diem-diem bukan diem marah, saudara-saudara, dia malu sebab ada yang naksir. Jadi begitu sama-sama sama anak kaum muda, bingung dia diem aja. Hatinya mah duk 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 duk, itu kosmeranya bisa goncang-goncang. Mulut mah diem, hatinya duk duk duk. Siapa ya? Nanti tanya deh ceweknya siapa. 1 Tesalonika 5. Ayo, 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13. Dilustrui dari sini. 1 Tesalonika 5 ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Biasanya siapa ini? Biasanya siapa? Keluarga pastori, pendeta, hamba Tuhan. Mereka sungguh-sungguh dalam kasih karena pekerjaan mereka untuk hidup selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Dan ayat 12 tadi, supaya kamu, ya kami minta kepadamu saudara menghormati mereka yang bekerja keras. Jangan salah, ada anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan sebel sama pendetanya. Ini firman Tuhan. Padahal pendetanya bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu melalui firman. Tapi jemaat sebel. Awas, hati-hati, siap-siap sakit. Karena apa? Saya kemarin kesaksian, saya diundang makan malam sama seorang jemaat di sini. Dia bilang begini, aduh, kalau saya lihat Pak Erwin pulang balik seminggu sekali, haur gelis Jakarta, haur gelis, ayo terus begitu, apa nggak capek ya? Tahu pendetanya capek, melayani Tuhan, melayani jemaat, buang duit, buang tenaga, buang pikiran, buang waktu, buang segalanya untuk jemaat
dan Tuhan di tempat ini. Tapi jemaatnya gak ke gereja, ngorok di rumah, bilang begini. Dia tanya, dia pernah saya SMS. Pendetanya capeknya minta ampun, duitnya keluar, tenaganya keluar, mobilnya keluar, pikirannya keluar, doanya keluar, puasanya keluar, semua untuk jemaat di tempat ini. Jemaatnya gak ke gereja, ngorok di rumah. Saya SMS sekaligus, COVID, kalau kena COVID saya duluan yang mati kena COVID. Karena saya pulang balik ke Jakarta habis, ya kan? Saya bertemu dengan banyak orang. Saudara tinggal di sini aja takut COVID. Kamu tinggal di mana? Kamu paling tukang sayur, cuci tangan, beres, masak, tidur. COVID-nya mau datang kemana? Yang ada gendut. Nah, kami minta kepada saudara-saudara kami menghormati mereka yang bekerja keras dan kami memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Ayat 13, ini sih intinya ayat 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ditegur, hiduplah dalam damai dengan pendetamu. Amin. Dengan pimpinan rohanimu, sebab mereka yang bekerja untuk engkau, walaupun kau tidak lihat pekerjaan apa yang mereka perbuat untuk engkau. Ya, yang ketiga, tahap ketiga ketika kita sakit, kita harus berdoa, tetapi kita harus ambil tindakan iman. Di dalam Matius 9 ayat 21 dan 22. Kita harus berdoa sungguh-sungguh ketika kita sakit, tetapi kita harus ambil tindakan iman. Karena katanya dalam hatinya, siapa dia? Karena katanya dalam hatinya, siapa dia? Seorang wanita yang 12 tahun kena pendarahan. Di sini ada yang mens 12 tahun. Itu saya pikir softteknya itu pembalutnya berapa kontainer ya, 12 tahun. Asal kujama saja jubahnya. Coba balik dari kata 21. Aku akan sembuh. Lanjut ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan berkata, dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Kita akan balik ke 21. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, kita yakin bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan kita. Kita harus ambil tindakan. Tindakan itu apa? Kujama jubahnya. Artinya Bapak Ibu, kita boleh pergi ke dokter. Kalau kita nyari jubahnya Tuhan Yesus saat ini gak akan sembuh, istilahnya gitu ya. Kita harus ada tindakan iman. Kita harus ke dokter. Kita harus periksakan tubuh kita ini. Kalau kita sakit, mungkin kita salah makan, kita salah pola hidup kita, atau kita memang salah di dalam dosa. Ada 3 hal ya, pola hidup, makanan, dan dosa. Tetapi tindakan iman itu perlu. Jadi kalau saudara ke dokter, itu tidak salah. Saudara minum ramuan herbal dan obat-obatan, itu tidak salah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada yang pernah ikut operasi besar di sini? Operasi besar itu obatnya pakai heroin. Buat bikin kita nggak terasa apa-apa, nggak sakit, pakai heroin loh. Wih, memang orang nggak boleh ya kita pakai heroin, narkoba. Kedokteran boleh itu dipakai sesuai dengan dosis dan aturan tertentu. Kita punya tindakan iman. Jangan saudaramu sakit,
menjadi bagian dalam kehidupan kita. Asal ku jamah ibadah, aku akan sembuh. Tapi tindakan iman yang lain adalah kita pergi ke dokter. Bisa. Mungkin kita salah makan, kolesterol tinggi, jangan makan gorengan dulu. Kolesterolnya rendah, boleh deh makan gorengan. Gulanya tinggi, jangan makan manis-manis dulu. Kecuali memandang yang manis-manis boleh. Langsung amin. Kalau memandang yang manis-manis bikin darah manis kan? Gula darah kan? Enggak, hatinya jadi manis ya yang lain. Sebab Tuhan berkata, teguhkanlah hatimu di dalam aku, maka engkau akan sembuh. Iman telah menyelamatkan engkau, maka sejak saat itu perempuan itu sembuh. Yang keempat, ketika kita merasa sakit, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kita minta didoakan. Betul? Siapa yang bisa berdoa sendiri ketika kita sakit? Harus bisa berdoa sendiri. Tuhan Yesus, saya sakit kepala, dalam nama Yesus sembuh, sehat kembali kepala saya. Apa yang bikin saya sakit kepala? Mungkin saya berdosa sama Tuhan, jarang ke gereja. Mungkin saya salah kepada Tuhan karena saya sampai jam 3 pagi masih nonton HP, buka HP. Radiasi. Saya punya teman ya, dokter radiasi, dia punya alatnya loh. Itu benar-benar kelihatan anak-anak dan orang muda, orang tua yang kena radiasi. Di situ kelihatan berapa jam kamu pegang HP-mu. Itu kelihatan dan serem kalau udah dikasih tahu radiasi itu pemicunya apa, nanti sebabnya apa, nanti terakhirnya itu apa. Sampai kelainan sel dan kanker itu ada di dalam radiasi HP. Jadi yang jam 2, jam 3 masih begini nih, hati-hati. Mendingan jam 2, jam 3 merem boleh, berdoa boleh. Memang harus istirahat. Ya, jadi sembuhlah. Minta didoakan. Markus 16 ayat 18b. Jangan takut ya. Telepon Om Denny, telepon Tante Jen, telepon saya, telepon Om Erwin, tolong datang doakan saya. Markus 16 ayat 18b. Markus 16 ayat 18. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang percaya, orang-orang beriman. Bisa, misalnya Ibu Suna sakit, panggil Ibu Erlin. Saya tahu Ibu Erlin itu orang percaya. Bisa, Bu Erlin, ayo dong datang ke rumah saya, doakan saya. Begitu bisa, karena orang percaya, orang beriman. Yakobus 5 ayat 14. Yakobus 5 ayat 14. Doakan oleh siapa lagi? Jadi nggak tergantung sama hamba Tuhan. Tetapi ini juga ada ayat yang mendukung bahwa minta didoakan oleh seorang hamba Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, garis bawahi, kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Ya, pemimpin jemaat atau penatua jemaat ini adalah hamba-hamba Tuhan, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Minyaknya minyak apa? Ayo, minyak apa? Minyak urapan boleh, minyak bimoli boleh, minyak kayu putih boleh. Saya sehat. Ibu kantor saya, mana ini doakan saya pakai minyak, tapi merek bimoli 2 liter cukup. Langsung sehat jadi sahabat goreng ikan. Ya, mengoles minyak itu tidak harus minyak urapan. Ya saudara, ada minyak urapan di
wah 375 lebih mahal lagi itu minyak. Tapi nggak itu sih yang penting, kita imani, kita doakan. Minyak apa aja bisa buat kita sembuh, apalagi minyak bumoli 2 kontainer langsung kita kaya, bisa jualan minyak karena mahal ya. Nah itu, jadi dalam nama Tuhan itu yang penting, amin. Amin. Minyak mau dari Israel, mau dari Timur Tengah, mau dari Jawa Tengah, mau dari Walu, pokoknya dalam nama Tuhan. Ayat 15 ya Kak. Yuk kita terus sedikit. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan siapa? Orang yang, dan Tuhan akan membangunkan dia, jadi bukan minyaknya loh ya, tapi itu Tuhan. Dan doa kita itu harus lahir dari iman. Iman itu bekerja dalam kehidupan kita secara tubuh, secara jiwa, secara roh. Jadi kita nggak mungkin kita bilang saya berdoa dengan iman, tapi saya tukang selingkuh, pacaran sama suami orang lain, karena suami saya jauh. Iman itu bekerja sama. Kalau tubuh, jiwa, dan roh kita itu bisa satu, bisa suci dan kudus, bisa benar. Jadi jangan Bapak Ibu bilang itu pendeta istrinya 2 boleh. Oh no, orang kayu, amin. Orang kayu. Jangan saudara minta didoakan sama pendeta yang istrinya 2 atau suaminya 2. Transfer nanti. Penumpangan tangan pada hamba Tuhan yang tidak kudus tangannya, transfer kepada jemaat, dan jemaat akan menjadi tidak kudus. Makanya kalau pendeta Pentakosta itu susah, pakainya bajunya putih hitam terus kayak orang training. Kenapa? Dari dulu benar-benar dari sekolah kita itu benar-benar kelihatan betis nggak boleh, kelihatan ketek nggak boleh. Ya, yang penting memang harus menjaga kekudusan dan kesucian. Suami dari satu istri, istri dari satu suami, kecuali mati boleh ganti, amin. Jadi kalau udah bosan ganti, caranya mati. Supaya apa? Ketika kita doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Jadi ada 3 hal loh. Ketika orang percaya berdoa buat saudaranya yang sakit, yang satu akan sembuh, yang kedua akan dibangkitkan, dibangunkan semangatnya untuk hidup, yang ketiga dosa diampuni. Maka berbahagia saya dan saudara menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, karena kita itu diberi kuasa. Jangan pintar nyanyi doang, ku diberi kuasa. Kuasa apa ya? Salah satunya adalah kuasa berdoa dengan iman. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bermain musik, kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Saya mau lagu ini sebenarnya saya juga kurang bisa nyanyi, tapi lagu ini begitu memberkati saya. Dari awal andalanku ya, kita coba belajar lagu ini sama-sama ya. Terima kasih. Mari kita andalkan Tuhan, sebab Dialah harapan hidup kita. Kau
adalah kami. Kami bukan apa-apa Tuhan. Kami hanya debu. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Hidup kami hanya sementara. Tapi karena ada Engkau di dalam hidup kami, kami punya arti Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kebenaran yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami masing-masing, supaya kami mengerti bagaimana kami harus melakukan, bagaimana kami harus bertindak di saat kami sakit. Engkau adalah jawaban Tuhan. Suara-Mu, firman-Mu adalah jawaban Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Kau memberkati Tuhan Ibu Gembala kami, Pendeta Isabel Dalikan, yang sudah membawakan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau bukakan senantiasa rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan, hal-hal yang baru yang Engkau Tuhan rindu ungkapkan Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biar Tuhan kami setiap jemaat-Mu dapat mendengar, kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu melalui Ibu Gembala kami Bapa. Kau memberkati keluarganya, memberkati suaminya Tuhan, dimanapun berada saat ini. Kau yang menjaga melindungi pekerjaannya Tuhan. Kau yang memberkati bahkan keluarganya, segala pergumulan, segala doa-doanya Tuhan. Kau yang tahu bahkan Kau ada jawaban dari setiap doanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar firman tertanam dalam hati kami masing-masing, dan kami dapat terangkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Kau memberkati jemaat-Mu yang hadir Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Dengan situasi, kondisi apapun, masalah yang mereka hadapi, beban yang mereka hadapi Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, mereka pulang membawa kebenaran firman, mereka pulang membawa pertolongan, mereka pulang membawa sukacita Tuhan. Kami percaya Yesus, karena Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kau memberkati pekerjaan setiap jemaat-Mu, terutama yang mereka setia dalam beribadah, yang mereka setia dan mengutamakan Kau, karena itulah adalah kunci di mana kami akan mendapat berkat-berkat Tuhan. Kau memberkati juga Tuhan perjalanan kami sebentar pulang, apapun yang kami kendarai, apapun yang kami pakai, Tuhan Kau sertai, jauhkan dari segala bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan, biar kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau memberkati pemerintahan kami, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Kau memberkati Tuhan setiap orang-orang yang bekerja untuk bangsa ini Tuhan. Berikan hikmat akan budi, berikan roh akan Engkau, hati yang baik, pikiran yang baik, dalam mereka mengerjakan tugas-tugas mereka, dalam mereka menjalankan Tuhan kewajiban mereka sebagai Tuhan wakil-wakil rakyat di bangsa kami. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami disembuhkan, untuk bangsa kami diselamatkan, untuk bangsa kami dilawan. Kami berdoa setiap orang-orang yang saat ini, mungkin mereka saat ini dalam keadaan sakit karena virus corona, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menyembuhkan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan mereka Tuhan semangat, berikan mereka sukacita, supaya mereka dapat bertahan, supaya mereka dapat melawan Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang adalah kehendak. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan beracara untuk bangsa kami. Kami juga berdoa untuk daerah-daerah yang ada di bangsa kami, yang saat ini kami sedang masuk dalam musim hujan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap daerah-daerah yang mengalami bencana alam, baik itu angin ribut, baik itu banjir, tanah longsor Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau yang melindungi setiap umat-umat, bahkan masyarakat di bangsa kami Tuhan. Jauhkan dari musibah, jauhkan dari bencana Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Apapun yang jemaat saat ini bawa, baik itu makanan dan minuman yang telah tersedia Tuhan, di akhir ibadah kami akan menyangka Kau yang memberkati, Kau yang akan menyucikan, menguduskan dengan firman ya Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau memberkati untuk pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil dalam pelayanan pada hari ini Tuhan. Kami
Kami juga berdoa Tuhan untuk akhir daripada kami. Kalau begitu cuma Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ulanglah Engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.